Oke, untuk Bitcoin di sini ada kabar buruk ya. Jadi 4 hour-nya itu valid, ada rejection dari supply 4 hour ini, dan dia creating lower low lagi. Sebenarnya sejalan juga sih sama analisa kita kemarin kan. Jadi kemungkinan memang ada rejection dari sini, dia beneran nggak mampu closing di atas ini nih, beneran nggak mampu closing di atas candle merah ini, terus habis itu dia langsung rejection dari sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada memanfaatkan outlook ini, mungkin kalian ada shorting di sini, congratulations, kalian ada profit ya, profit di shorting ini. Tapi kalau misalnya kalian holding spot, ini ada kabar yang lumayan buruk ya. Dia MSS2 bearish di sini dan 1 hour-nya udah jadi bearish nih. Jadi kita bisa tandain untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini ya. Ini adalah supply 1 hour-nya, mungkin bisa kita tandain sampai sini. Oke. Kayak gitu untuk 1 hour-nya dia udah back to bearish. Terus kita lihat lagi mana nih level penting yang mungkin bisa menahan pergerakannya Bitcoin untuk tetap bullish ya. Oke, dari gambaran besar sebenarnya dia nggak kemana-mana ya. Dia masih bergerak di dalam channeling ini nih. Ini adalah channelingnya. Nah, karena ini lumayan ribet, ini mungkin gua akan hapus aja supaya nggak terlalu pusing ya. Dan sekarang kita akan lihat dari time frame kecilnya aja, karena dia pergerakannya masih benar-benar konsolidasi aja ya. Untuk level penting berikutnya itu ada di area sini, 107.600-an sampai 105.000 ya. Kalau misalnya Bitcoin nggak holding, nggak mantul dari area sini, itu bakalan buruk banget ya. Buat market crypto itu bakalan buruk banget. Terus kita lihat langsung dari time frame yang lebih kecilnya aja. Kita mungkin akan lihat ke 1 hour lagi. Oke, sebenarnya di sini ada area yang penting ya. Area yang penting banget, bahkan dia masih holding properly dari sini. Hopefully kalau misalnya Donald Trump sama Xi Jinping itu resolve, China sama US itu resolve trade war-nya, mungkin dia bisa akan langsung naik ke atas nih. Ini skenario bullish-nya ya. Tapi kalau misalnya ada ketidakpastian lagi di market, mungkin ada sell the news event kalau misalnya Donald Trump sama China itu resolve, karena kan udah anticipated tuh sama market. Jadi mungkin aja ada sweep-sweep dulu nih. Kayak gini mungkin dia retest lagi ke area krusial ini, baru habis itu mantul, itu juga bisa gitu. Tapi secara gambaran besar, gue still bullish ya. Gue still bullish karena apa? The Fed itu mau berhenti QT dan dia udah kasih tanggal ya di 1 Desember 2025. Jadi kita hanya perlu lihat katalis pendukungnya apa nih. Mungkin government shutdown-nya US selesai kayak gitu. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Hopefully dia bisa langsung mantul ya. Tapi kalau misalnya dia perlu turun dulu ke sini terus habis itu mantul, itu juga it's okay gitu.